Kalau timnas U17 menang lawan Yaman malam ini, bisa langsung ke Piala Dunia U17. Setelah bikin Korea Selatan frustrasi, Coach Nova diprediksi bakal nurunin skuad yang sama. Formasi 3-4-3, serang balik cepat, dan trio Maul di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Detik Waktu, waktunya viral. Nah teman-teman semua, ini kita detik-detik persiapan timnas U17 melawan Yaman. Ini ada beberapa perbedaan pendapat berkaitan dengan taktik strategi yang akan dilakukan oleh Coach Nova Arianto pada saat timnas U17 melawan Yaman. Kalau Bung Binder ini mengatakan strateginya tidak harus total football ya. Kita harus main cantiknya, ada kalanya kita menyerang, ada kalanya kita itu bertahan. Minimal kita strateginya seperti pada saat melawan Korea Selatan dan alhasil bisa memenangkan pertandingan itu dengan sempurna meskipun kita menang tipis 1-0. Tapi beda lagi dengan Coach Justin ini mengatakan harus total football. Wah ini gawat ini kalau mengikuti Coach Justin ini. Harus terus menyerang biar kita cepat menang. Nah beda lagi ini kan ya, kita seperti apa kira-kira yang akan dilakukan strateginya oleh Coach Nova. Ada juga videonya di berikut ini. Yuk kita saksikan bersama-sama seperti apa videonya. Gaya main. Gak ada klub juga yang melupakan pertahanan, Mas. Ya makanya menurut saya, Belanda pun enggak. Menurut saya adalah filosofi Belanda, bukan filosofi apa? Statement Belanda adalah pertahanan terbaik adalah menyerang. Ya, nah, itu filosofi. Betul, itu filosofi. Artinya kan ya kalau kau mau nggak kebobolan, kau mau bertahan, ya kau menyerang terus. Dan maksud saya itu kan hal yang berbeda dengan misalnya Jerman, keseimbangan. Jerman, kita harus 50% pertahanan, 50%. Tapi gimana Jerman bisa ngebantai 7-2 kalau mereka nggak menyerang? Brasil. Apa? 2014. 71. Atau 71. 71 apa 61? Pokoknya 1 kok Brasil ngegolin. 71. Ya whatever lah skornya. Itu karena menyerang. Dan terbukti bahwa Catenaccio is dead. Jogo Bonito is dead. Yang bertahan apa? Total football. Semua klub timnas yang jadi juara dunia, juara di klub, itu semua menyerang. Inggris kalau kita bahas final ya, Inggris 2 kali dengan Southgate bertahan. Gak bertahan juga. Lah, ya, kok gak bertahan. Kritik Inggris kenapa main counter kalau gua ngeliat tapi nggak bertahan. Nggak bertahan ini bukan dalam artian Catenaccio ya, Grendel bukan ya, bukan. Saya nggak bilang itu juga dari awal, nggak ada Catenaccio. Makanya Inggris nggak bertahan Catenaccio, coach. Saya juga nggak suka Catenaccio. Maka dari itu dia nggak juara juga. Iya nggak juara juga. Iya tapi kan sama itu apple to apple, nggak juara juga Belanda. My friend, beda Eropa sama dunia. Ya ini beda lagi nih jadinya gitu. Iya dong, levelnya beda dong. Ya kalau itu lu di Eropa nggak ketemu Brasil, Argentina. Yang pasti kita bisa melihat ya, pertama adalah dari komposisi pemain dulu. Komposisi pemain yang ada sekarang kan memang rata-rata mereka tampil di kompetisi EPA, kompetisi Suratin ya. Dan saya sampaikan saya terima kasih pada PSSI yang mulai fokus dengan pembinaan usia dini dan kompetisi yang berjenjang bisa terus berjalan dengan baik, sehingga pastinya akan sangat membantu tim nasional ya. Tim nasional bisa mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas dari kompetisi dan harapannya itu yang bisa kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Ya pastinya saya sangat bersyukur ya dari kepelatihan dari Coach Patrick, bagaimana ada Coach Gerard yang datang ke Bandung untuk melihat kami latihan, dan terakhir setelah kita menang lawan Korea kemarin, Coach Gerard memberikan selamat dan memberikan masukan, dan itu sangat membantu kami ya agar kami bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya setelah kita lakukan recovery kemarin ya, hari ini kita mulai fokus dengan apa yang akan kita buat lawan Yaman, dan kita harus tetap mewaspadai Yaman karena sekali lagi saya bisa alurkan ke pemain, dan harapannya pemain bisa lebih fokus, lebih tenang, dan kita bisa meraih hasil terbaik. Bahwa sebetulnya dalam sepak bola tidak harus juga tampil menyerang. Ya kan? Buat apa itu ball possession kalau sampai 68%, tapi ternyata Korea mengalami kekalahan. Maka itu juga teman-teman mau menanyakan apa itu ball possession, tanyakanlah kepada pelatih dari Persib Bandung Boyan Hodak yang dengan permainan reaktif, ya kan, permainan counter attack, permainan fast break, Persib Bandung berhasil menjadi juara musim lalu, dan musim ini mereka masih berada di posisi puncak klasmen sementara Liga 1. Bukan artinya saya fan dari Persib Bandung, enggak. Saya mengatakan secara fakta bahwa sepak bola itu tidak harus sebuah tim itu tampil menyerang. Apalagi pada saat memang para pemain punya batas kemampuan. Nah, jadi pelatih itu harus paham apa batas kemampuan dari para pemain, kemudian mengadopsi filosofi atau juga taktik permainan yang sesuai dengan batas kemampuan dari para pemain untuk bisa membuat tim tersebut tampil konsisten dan meraih hasil akhir yang positif. Baik, kalau melawan Korea Selatan kita lebih bersabar, namun kita akan bertanding untuk lawan berikutnya adalah Yaman, Mas Bagus. Ini untuk teknik bermain, kemudian juga strategi yang akan diterapkan kira-kira melawan Yaman seperti apa?
Saya rasa tidak akan ada banyak perubahan yang berarti ya. Ini bukan masalah kita harus bermain bertahan atau bermain menyerang, tapi bagaimana kita melakukan pendekatan yang tepat ketika lawannya berbeda, ya kan? Yaman jelas ketika semalam berhasil mengalahkan Afghanistan 2-0. Jadi posisinya by hitung-hitungan dia berada di atas Indonesia di klasemen, ya kan? Artinya ada kemungkinan Korsel akan bermain lebih kencang melawan Afghanistan. Saya pikir juga harus berpikir gimana caranya mencuri poin yang aman dulu dari Yaman. Misalkan mencuri 1 poin pun sudah cukup bagus begitu kan. Artinya peluang tetap terjaga. Karena sekali lagi yang paling penting adalah kita berada di posisi 1 atau 2 untuk bisa merebut tiket ke Piala Dunia. Halo Bolo, tadi malam Thailand dibantai. Thailand wis ora lolos, Lor. Thailand sama Cina wis udah lolos. Berarti grup A di Piala Asia U17 2025 ini grup A sudah menentukan yang lolos grup, Lor. Yaitu Arab Saudi sama Uzbekistan. Nah, sedangkan nanti pertandingan di grup B sama grup C. Nah, untuk grup C khusus Indonesia nanti bisa dikatakan pertandingan penentu, Lor. Siapapun pemenang di pertandingan nanti antara Indonesia U17 melawan Yaman U17, siapapun yang menang, entah itu Indonesia atau Yaman, salah satunya yang menang dipastikan lolos grup. Kalau imbang ya masih menunggu pertandingan berikutnya. Nah, kalau Indonesia nanti kalah, Indonesia harus menang di pertandingan berikutnya, itu pun menunggu pertandingan yang lain. Jadi kalau bisa nanti Indonesia harus menang melawan Yaman. Oke, jangan lupa jam 22. Jam 22 seperti kemarin. Oke, terima kasih. Pas nonton Piala Asia U17 yang dilatih oleh Mas Nova Arianto itu, kalau orang Jawa Timuran sudah miso berapa kali, coba 12 kali serangan dikurung selama 90 menit, ya kan, 68% ball possession, terus bola natap gawang itu sampai 2 kali, luar biasa loh ya. Itu sekali nembak miso cicu. Belum lagi passing, akurasi passing yang cuma berapa, 49%, terus jumlah passing 158 kali passing, itu dibanggakan dah. Iya wes menang 1-0, tapi kan ya kalau dikatakan gol jatuh dari langit tidak mau. Padahal ya faktanya gol jatuh dari langit, sekali kesalahan handsball dapat penalti dan akhirnya gol di injury time lagi. Wes Mas Nova dan timnas 17 sangat beruntung, hanya membawa keberuntungan, warisan Sintayong bener-bener. Tapi udahlah, apapun ceritanya, gini loh, warga negara Indonesia yang baik itu tidak ada yang tidak menyenangi, tidak menyukai, tidak bahagia kalau Piala Dunia U17 nanti ada nama Indonesia di situ. Terlepas prosesnya ya begitu, ya standarnya memang begitu, mau minta apa lagi. Ya selamatlah bagi kalian yang menunggu pertandingan Indonesia dengan Yaman, ya kan. Kira-kira pertandingan nanti malam Indonesia melawan Yaman itu bisa berapa, menang berapa, 2-1, 2-0. Tapi aku yakin ketika timnas kamu unggul-unggulkan, kamu naik-naikkan, kamu menang-menangkan sekarang, akan ada anti klimaks di timnas Indonesia. Makanya kalau pengen Indonesia menang, tekan terus ya, biarkan secara emosional timnas itu tertekan, dikalahkan berat gitu ya, nggak usah dipangku, nggak usah diunggul-unggulkan, pasti mereka berjuang. Tapi kalau sudah kok diunggul-unggulkan dan sampai misalnya timnas Yaman pelatihnya ngomong, oh melawan timnas Indonesia itu berat dan lain sebagainya, akhirnya kalah. Ingat deh, akhirnya kalah. Coba nanti kita buktikan jam 19.00 Indonesia melawan Yaman di Piala Asia U17 di Arab Saudi. Baik teman-teman, itu beberapa analisa yang disampaikan oleh beberapa pengamat sepak bola. Begitu juga para netizen menyampaikan harapan semoga apa yang menjadi strategi Coach Nova kali ini melawan Yaman bisa
berhasil dan bisa memenangkan pertandingan U17 melawan Yaman. Kalau malam ini kita itu menang, insya Allah langsung otomatis masuk Piala Dunia. Yuk kita sama-sama doakan semoga timnas U17 menang dan berhasil mengalahkan Yaman malam ini. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.